keyakinan kelas akan kamu terapkan untuk dijadikan suatu kesepakatan bersama. Bukan suatu peraturan ya, tetapi yang kita yakini nantinya untuk kita jalankan sesuai dengan keyakinan kita. Kamu ingin kelas kita seperti apa? Contohnya misalnya, disiplin Bu, inginnya bekerja sama, saling toleransi, saling membantu. Silakan nanti kamu tuliskan sesuai yang kamu inginkan, keyakinan yang kelas yang kamu inginkan. Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Oke, kan nanti kamu tulis di sini, nanti akan kamu tempelkan sesuai dengan petunjuk dari guru. Paham ya? Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pengawas SD Kecamatan Serang, yang terhormat rekan-rekan guru, Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, yakni nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat rezeki, sehingga pada hari ini kita masih bisa berkumpul di acara ini. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, serta kita umatnya. Mudah-mudahan telah mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Acaranya yang pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang kedua, sambutan dari kepala sekolah, dan yang kedua adalah dari Bapak Pengawas kita. Yang ketiga adalah acara inti, yaitu diseminasi budaya positif di SDN Cimucang. Selanjutnya acara lain-lain, yaitu berupa pertanyaan dan refleksi. Terakhir adalah penutup. Baiklah, untuk memulai acara ini kita buka dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin diharap berdiri. Indonesia tanahku, tanah tumpah darahmu. Di sana hadirin diharap duduk kembali. Acara selanjutnya adalah acara sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Pengawas kita, Bapak Hairul Zaman, MPD. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah yang insyaallah sedang lagi hadir, teman-teman guru, wabil khusus yang sedang mengadakan aksi nyata, kuliah, dan mudah-mudahan nanti dalam kegiatan ini Allah berikan kelancaran hingga akhir nanti. Dan teman-temanku semua, rekan guru, ini merupakan satu pembelajaran yang cukup bagus untuk mengaplikasikan di modul 1, yaitu aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Apa yang dilakukan Ibu Lia pada hari ini
adalah satu terapan diseminasi dari apa yang sudah dilakukan budaya positif. Dari mulai konsep awalnya itu tentang bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara Abdul Jaya, kemudian visi dan misi, kemudian ada terakhir itu pada segitiga restitusi, di mana bagaimana mengambil suatu keputusan. Jadi tidak karena di guru penggerak itu ibu dan bapak tidak boleh mengganggu pembelajaran. Jadi ngajarnya harus lanjut, tapi kegiatan guru penggeraknya pun harus terikuti atau bisa dilaksanakan. Nah, ini salah satu bentuk dari bagaimana guru penggerak itu memahami ini semua. Salah satu adalah manajemen waktu yang itu. Barangkali teman-teman yang bisa disampaikan, sekali lagi selamat pada dulu ya, yang akan menyampaikan diseminasinya, yaitu menyampaikan kembali apa yang sudah dipahamkan kepada ibu ya. Demikian, selamat kepada kuliah, mudah-mudahan berjalan lancar sekali lagi, dan tentunya bagi teman-teman yang belum masuk jadi ini sebagai pengetahuan saja. Terima kasih. Saya iri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Pengawas yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya adalah acara inti, yaitu diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh rekan kita Ibu Lia Kristana SPDSD. Kepada Ibu Lia kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Pengawas, Bapak Khairul Jamal MPJ, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Cimuncang, kemudian kepada rekan-rekan guru SDN Cimuncang yang saya hormati pula. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini. Alhamdulillah kita diberi nikmat sehat sehingga dapat berkumpul bersama di hari ini. Salawat salam senantiasa kita junjungkan kepada Nabi Muhammad, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kita nantikan syafaatnya nanti di yaumul kiamat. Amin. Allahumma. Langsung saja ya Bapak. Pertama-tama saya akan menyampaikan tujuan acara kegiatan hari ini, yaitu ini merupakan salah satu bentuk aksi nyata saya selama mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 7. Nah, ini adalah di mana saya telah menyelesaikan satu modul, yaitu modul 1, di mana di setiap modul itu terdapat 4 submodul dari mulai 1.1 sampai 1.4. Dan ini adalah modul terakhir di modul 1, yaitu 1.4 budaya positif. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktunya kepada rekan-rekan semua, terutama Bapak Pengawas karena sudah hadir di sini. Yang pertama akan saya ucapkan selamat datang kepada para guru hebat. Di sini marilah kita belajar, berkolaborasi, saling mendukung, dan demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita. Ya. Pasti Bapak Ibu di sini sebelumnya sudah pernah mendengar ya yang namanya budaya positif. Kira-kira mungkin ada yang bisa membantu saya. Apa sih itu budaya? Budaya positif itu apa? Budaya itu identik dengan kebiasaan, ya tidak? Sedangkan positif itu adalah sesuatu yang baik, hal yang baik. Nah, kemudian nanti kita akan melihat kira-kira apa sih hal yang baik, pembiasaan baik yang sudah kita terapkan di sekolah. Itu apa ya kira-kira? Kalau misalnya kita setiap pagi anak-anak disuruh berdoa sebelum dan setelah belajar, itu termasuk budaya positif bukan ya? Nah ya. Kemudian ketika kita mengajarkan anak untuk bertemu, kita harus salam, saling, senyum, sapa. Itu termasuk budaya positif
Ya, yang disebut budaya positif di sekolah adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang dapat menumbuhkan karakter peserta didik seperti menjadi pribadi yang kritis, mandiri, hormat, dan bertanggung jawab. Nah, di dalam modul yang saya pelajari, ini modul 1, saya akan memulai dengan konsep utama modul budaya positif, yaitu ada 6. Yang pertama yaitu dari paradigma perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, keyakinan kelas. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada posisi kontrol, dan yang terakhir segitiga restitusi yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Mulawar. Nah, tentunya budaya positif ini mungkin Bapak Ibu justru lebih sebelumnya itu lebih banyak tahu daripada saya. Oleh karena itu, marilah di sini nanti kita sama-sama sharing ya, Bapak Ibu ya. Di sini karena mohon maaf saya bukan bermaksud untuk menggurui atau merasa memiliki ilmu yang lebih daripada Bapak Ibu, tapi justru di sini saya ingin mengajak bahwasanya marilah kita berdiskusi dan saling belajar bersama. Jadi nanti di sini sifatnya sharing ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Sebelum kita masuk ke konsep dari budaya positif, kita pelajari dulu. Kita tahu bahwa itu gambar siapa, Bapak Ibu? Iya. Bapak Ki Hajar Dewantara ini adalah Bapak Pendidikan Nasional yang kita tahu bahwa beliau merupakan Bapak Pendidikan yang sangat berjasa di Indonesia ya. Apa saja sih filosofi dari Bapak Ki Hajar Dewantara ini? Nah, yang pertama bahwa Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa setiap anak itu terlahir dengan bakatnya masing-masing. Setiap anak itu unik Bapak Ibu. Ya, anak itu istimewa. Semua anak itu memiliki bakat. Hal ini membantah teori tabula rasa, di mana bahwa teori tabula rasa mengatakan bahwa anak itu seperti selembar kertas kosong. Pernah kita lihat ya? Nah, Bapak Ki Hajar Dewantara ini tidak sependapat. Anak itu tidak seperti selembar kertas kosong, tetapi sudah ada bakat dari lahir. Jadi anak itu unik dari lahir, tidak seperti kertas kosong seperti itu. Nah, kemudian bahwa pendidikan itu adalah harus dapat menuntun kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi anak itu tadi dikatakan memiliki bakatnya masing-masing, unik tadi bahwa anak itu memiliki kodrat alam. Apa itu kodrat alam? Kodrat alam itu dapat diartikan bahwa anak itu memiliki sifat atau bentuk dari lingkungan awal mereka berada. Jadi kalau kita berarti dari keluarga, masyarakat itu dibawa oleh anak ke sekolah. Itu kodrat alam. Kemudian kodrat zaman itu apa? Kodrat zaman adalah sesuai dengan perubahan perkembangan zaman. Sebagai seorang pendidik kita dituntut untuk dapat menyajikan pembelajaran yang nantinya mampu sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Seperti sekarang zamannya apa? Zaman digital ya. Berarti kita sebagai seorang pendidik juga dituntut dapat mengajarkan sesuai dengan perkembangan zaman. Yang berikutnya adalah tugas guru adalah menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Nah, tugas kita adalah menuntun bakat yang sudah dibawa anak itu tadi, masing-masing itu tadi. Kira-kira kalau bakat dari lahir berarti anak itu sama atau tidak antara satu dengan lainnya? Tidak ya Bapak Ibu ya, pasti berbeda. Apalagi dengan tadi setiap anak juga punya kodrat alamnya masing-masing, dari keluarga yang berbeda, lingkungan yang berbeda, pastinya akan berbeda pula. Nah, di sinilah tugas kita, yaitu untuk menuntun bakat tersebut. Kemudian Bapak Ki Hajar Dewantara juga mengibaratkan bahwa guru itu ibarat petani, anak ibarat biji jagung. Artinya apa? Bahwa guru itu ibaratnya petani. Petani itu hanya bisa menebar benih, memupuk, supaya apa yang dia tanam
Ya tidak Bapak Ibu. Tetapi seorang petani ketika dia menanam padi, apakah bisa tumbuh menjadi jagung? Apakah bisa tumbuh menjadi tanaman lain selain yang dia tabur benihnya itu? Tidak. Nah, di sini maksudnya ada seorang guru itu memang hanya bisa menuntun itu tadi, menuntun supaya bakatnya tadi supaya bisa berkembang secara maksimal. Jadi kita tidak bisa memaksakan anak bahwa tanaman padi menjadi tumbuhnya nanti jagung. Pengennya saya tumbuhnya menjadi pohon mangga misalnya. Tidak bisa Bapak Ibu. Nah, anak itu ibarat tadi biji jagung. Seperti itu. Dan yang terakhir bahwa pendidikan itu harus berpihak pada murid atau student center. Ya, kalau mungkin kita sebelumnya beranggapan bahwa pembelajaran di dalam kelas itu adalah teacher center. Nah, sekarang kita harus suatu pembelajaran itu harus berpihak pada murid. Ciri-cirinya bagaimana? Berarti siswanya harus apa? Aktif. Ya, betul sekali Bu Aisyah. Siswa itu harus aktif, bukan gurunya yang aktif. Jadi kalau model dulu guru hanya ceramah, sekarang masih diperbolehkan? Sebaiknya tidak ya, dikurangi karena pembelajaran harus berpihak pada itu tadi. Nah, dari filosofi pendidikan Ki Haji Abdillah Bawa tersebut muncullah perubahan paradigma. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi yang mampu memberikan ruang bagi peserta didik untuk belajar sesuai dengan kebutuhannya sehingga dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, kembali lagi Bapak Ibu, mungkin sebelumnya kita mengenal ada istilah klasikal ya di dalam pembelajaran klasikal seperti itu. Nah, klasikal itu dapat diartikan bahwa kita jarang melihat anak dari perbedaannya, dari bahwa setiap anak itu tadi unik. Tetapi dengan pembelajaran klasikal kadang kita itu lupa, kita menyamaratakan anak dianggap sama semua pembelajaran itu. Nah, di sini apalagi sekarang di era sekarang, apalagi sudah melaksanakan implementasi kurikulum merdeka, pembelajaran seperti itu sudah tidak diperbolehkan ya. Jadi pembelajarannya harus berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran diferensiasi? Pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran yang dapat melihat keunikan siswa, perbedaan setiap siswa. Jadi di dalam kelas kita harus dapat melihat anak antara anak yang satu dengan anak yang lain mungkin belajarnya berbeda. Ada anak yang cenderung suka menghafal, ada anak yang ingin lebih paham dengan praktek. Nah, di sini adalah tugas guru untuk menyediakan pembelajaran yang mampu melihat semua apa yang dibutuhkan oleh anak. Jadi perbedaan-perbedaan yang ada di anak dalam pembelajaran ini mampu kita tahu. Terus caranya bagaimana? Caranya berarti kita harus apa ya? Harus menggunakan strategi dan model pembelajaran yang bervariasi supaya semua anak dapat melakukan atau mengikuti pembelajaran sesuai dengan yang dia sukai seperti itu. Akhirnya nanti pembelajarannya masuk gitu. Nah, itu untuk apa? Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita tahu ya bahwa profil pelajar Pancasila dimensinya ada berapa? Ada berapa? Ada 6. Ya betul, ada 6. Apa saja? Ya, yuk kita nyanyikan yuk, coba. Ya, bisa ya? Udah 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebudayaan global untuk orang mandiri,
selain dari apa yang sudah disampaikan tadi, pembelajaran harus berdiferensiasi, juga lingkungan menjadi salah satu hal yang tidak kalah penting. Jadi kita harus menciptakan lingkungan positif. Ya, berikutnya dari paradigma baru tersebut muncullah disiplin positif. Ya, Bapak Ibu, kalau kita mengatakan atau mendengar kata disiplin itu apa yang terlintas di pikiran kita? Disiplin berarti apa? Kira-kira apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu? Tepat waktu, terus iya peraturan, menaati peraturan, iya betul. Jadi kalau ada kata disiplin itu kesannya peraturan harus sesuai dengan peraturan, betul ya, Bapak Ibu ya. Nah, di sini apa sih yang disebut disiplin positif itu? Nah, disiplin makna dari kata disiplin itu sering kali mengangkat dengan tata tertib, ya, dengan tata tertib pada peraturan. Jadi kita itu cenderung menghubungkan atau kita itu cenderung dengan ketidaknyamanan, ya enggak? Kalau ada kata disiplin kadang-kadang kita dibuat tidak nyaman. Misalnya anak harus datang tepat waktu, anak-anak akan merasa ketika datang tepat waktu, saya dipaksa untuk datang karena peraturannya seperti itu. Oh, seperti itu. Kemudian terus bagaimana? Sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah apa? Tujuan kita adalah menciptakan anak-anak dengan apa itu? Yang memiliki disiplin. Tetapi disiplin yang diinginkan adalah disiplin yang perilakunya sesuai dengan nilai kebajikan universal. Jadi kita sebagai pendidik itu hendaknya membuat anak melakukan disiplin tetapi dengan motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu apa? Motivasi dari dalam. Jadi harapan seorang guru adalah ketika anak diberi disiplin positif itu anak sadar akan kedisiplinannya dari dalam diri sendiri, bukan karena peraturannya seperti itu, bukan karena takut gurunya marah, bukan karena ingin takut dihukum atau menghindari hukuman. Jadi yang ditekankan di sini adalah bagaimana cara kita nantinya dapat memupuk disiplin dari motivasi intrinsik itu, motivasi dari dalam peserta didik. Nah, disiplin positif ini merupakan salah satu cara dalam menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuh kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman atau hukuman yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi disiplin positif ini diharapkan anak itu sadar, Bapak Ibu, bukan sekedar dia itu melakukan karena takut dihukum oleh bu guru, bukan karena melakukan karena nanti bu guru sudah datang nih, besok berarti kalau bu guru nggak datang saya mau terlambat. Nah, kalau anak masih seperti itu, artinya apakah anak sudah melakukan disiplin dari dalam dirinya sendiri? Belum ya. Jadi anak masih, oh saya itu disiplin karena saya harus mengikuti peraturan. Disiplin karena saya ada bu gurunya, nanti bu guru datangnya lebih awal. Seperti itu. Nah, ini nanti kita akan belajar bagaimana supaya anak tidak melakukan disiplin tetapi bukan karena ancaman atau hukuman. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, kita semua tahu ya bahwa seseorang melakukan segala sesuatunya, baik kita sebagai manusia maupun anak-anak itu pasti memiliki latar belakang. Perilakunya itu memiliki latar belakang. Nah, latar belakang ini didasari dari kebutuhan dasarnya. Kita akan tahu kebutuhan dasar itu ada berapa sih kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan fisiologis atau fisik, Bapak Ibu. Jadi seperti kita butuh makan, butuh minum, butuh tempat tinggal. Itu kalau orang Jawa mengatakan sandang papan pangan. Itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua, ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, mungkin kita sering ya Bapak Ibu ya melihat atau anak-anak itu ada yang suka caper
gitu ya. Nah, itu mungkin kebutuhan dasar yang ingin mereka penuhi adalah kebutuhan penguasaan, ingin menguasai. Nah, yang selanjutnya adalah kebebasan. Ya, kebebasan ini dapat diartikan bahwasanya anak itu tidak ingin terkekang, baik terkekang dari aturan, terkekang dari tugas. Pengennya kalau diberi tugas itu nawar, ya kan Bu? Terkadang kita kasih 10 mintanya Bu 5 aja ya. Nah, itu adalah kebutuhan kebebasan, yaitu ini bebas menentukan sendiri. Bahkan tempat duduk pun seringkali menjadi masalah karena kebutuhan dasar ini yang ingin mereka penuhi. Saya bebas duduk dengan siapa? Iya, betul. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan. Nah, ini juga seringkali dan menarik sekali. Terkadang anak-anak kalau ditanya, kamu kenapa melakukan itu nak? Iseng aja Bu. Jawabannya seperti itu ya. Nah, iseng ini berarti anak itu senang ketika melihat anaknya dijahili, ekspresi anaknya marah ketika saya jahili itu senang. Oh, berarti kebutuhan dasar anak itu yang ingin dia penuhi mungkin dia tidak dapatkan di luar. Itu adalah kebutuhan kesenangan. Nah, dari kebutuhan dasar ini setelah kita tahu kebutuhan dasar apa yang dibutuhkan oleh anak, nanti kita akan coba nih. Ini adalah contoh kasus. Ya, ini contoh kasus. Misalnya nanti kita mencari tahu coba kira-kira Bapak Ibu sudah bisa membedakan belum tadi dari 5 kebutuhan dasar tadi yang saya sampaikan. Bu Ani, guru kelas 6 di SD Sukamaju sedang bingung dengan tingkah laku seorang murid di kelasnya. Beberapa murid telah menunjukkan sikap Rudi yang kerap meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ani, apa yang akan Anda lakukan menurut Anda? Kira-kira apa alasan Rudi melakukan itu? Jadi kalau kita jadi Bu Ani, apa yang kita lakukan pertama, Bu? Kita kenapa dulu tadi kaitannya dengan? Iya betul, berarti kita harus tahu dulu, menanyakan dulu. Sebetulnya ini anak kenapa gitu. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani itu sebaiknya mencari tahu dulu alasan Rudi melakukan tindakan tersebut untuk mengetahui kebutuhan mana yang sedang dipenuhi Rudi. Kita itu tidak seharusnya langsung ketika terjadi suatu kejadian kita langsung marah. Kamu ya, misalnya seperti itu. Nah, itu yang harus kita hindari. Dalam konsep disiplin positif ini, kita harus mencari tahu dulu kira-kira apa kebutuhan yang sedang dipenuhi sama Rudi sampai dia itu meminta bekal temannya dengan paksa. Nanti ketika ditanya misalkan jawaban Rudi, karena saya nggak diberi bekal sama mama saya Bu. Nah, berarti kebutuhan dasar apa yang sedang dipenuhi sama Rudi? Iya, pintar bertahan hidup seperti itu. Berarti kita tahu, oh ternyata anak ini ingin memenuhi kebutuhan bertahan hidup karena nggak dibekelin. Terus ketika si Rudi itu ditanya jawabnya misalnya, saya ingin itu Bu, saya senang aja tadi kalau itu dijahilin mah kayaknya lucu aja gitu. Saya senang aja. Berarti itu kebutuhan apa? Iya, kesenangan. Rudi sedang ingin mendapatkan kebutuhan akan kesenangan itu tadi. Kemudian misalnya lagi Rudi pas ditanya sama Bu Guru, Rudi kenapa kamu melakukan hal itu? Terus jawaban Rudi justru malah bahwa saya soalnya bosan tiap hari masakan mamahnya itu aja. Saya tuh pengen yang lain misalnya. Jadi saya minta punya teman. Itu berarti kebutuhan apa yang sedang dipenuhi? Kebutuhan apa kira-kira? Dia itu bosan makanannya yang disiapkan mama misalnya pakai nugget terus. Dia itu pengennya yang lain, pengen punya temannya. Iya, kebutuhan akan kebebasan yang sedang diusahakan oleh Rudi. Nah, berarti sudah paham ya Bapak Ibu ya? Ya, sudah paham seperti itu. Setelah kita dapat mengetahui kebutuhan dasar apa, barulah kita dapat menentukan apa langkah selanjutnya. Seperti itu. Nah, dari kebutuhan dasar tersebut muncullah motivasi perilaku manusia. Apa itu motivasi? Kita sering mengatakan bahwa oh saya termotivasi
sesuatu untuk tujuan tertentu. Nah, teori motivasi ini tadi yang sudah saya jelaskan juga di depan, saya singgung bahwa ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Ya tidak Bapak Ibu ya? Ya, di sini ada teori motivasi perilaku yang pertama. Nah, ada dalam motivasi itu ternyata untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi si anak itu melakukan sesuatu itu untuk menghindari dari ketidaknyamanan. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ya, tadi sudah saya contohkan ya bahwa dia ingin datang tepat waktu itu hanya karena tidak mau dihukum. Nah, kalau yang hal seperti ini jawaban anak berarti motivasinya masih motivasi ekstrinsik, motivasi yang berasal dari luar, bukan karena dari dirinya sendiri. Yang kedua, yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau instansi. Jadi murid melakukan disiplin diri karena dia ingin mendapatkan imbalan. Saya mau jawab lah, nanti kan dapat hadiah dari bu guru. Nanti saya mau datang lebih pagi lah, soalnya yang datang paling pagi nanti akan dapat hadiah. Ketika bu gurunya mengatakan anak-anak besok yang datang paling pagi akan ibu beri hadiah ya, langsung pada datangnya pagi. Tetapi apakah itu disiplin yang kita harapkan? Tidak, karena ini masih juga termasuk motivasi eksternal. Ya, jadi motivasi dari luar. Lalu yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri menjadi insan yang sesuai dengan harapan kita. Jadi murid melakukan disiplin diri karena sadar akan kebajikan dirinya. Jadi murid ini akan melakukan disiplin diri ini itu sudah sadar bahwasanya saya melakukan disiplin datang tepat waktu itu bukan karena saya takut dihukum, tapi memang karena saya tahu disiplin itu penting bagi saya. Ketika saya nanti disiplin, saya akan menjadi orang seperti apa. Nah, berarti kalau anak sudah berpikir seperti itu sudah datang dari dalam atau disebut motivasi internal. Ya, motivasi internal inilah yang menjadi tujuan dari disiplin positif. Inilah tujuan kita nanti, bagaimana kita harus dapat menumbuhkan anak dengan dia memiliki motivasi dari dalam atau dia dapat menghargai dirinya sendiri, bukan karena orang lain. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu, sekarang kita akan belajar disiplin positif dengan identitas gagal. Tujuannya sudah betul, disiplin, tapi kok gagal? Kenapa bisa gagal? Dikatakan gagal itu kenapa? Jadi di sini ada dua, disiplin positif dengan identitas gagal. Yang pertama adalah apabila kita mendisiplinkan anak menggunakan hukuman. Ya, kenapa hukuman itu kok gagal? Padahal kita merasakan bahwa dengan hukuman rasanya lebih efektif ya. Anak langsung menurut kita langsung nurut, langsung melaksanakan kedisiplinan tersebut. Tapi kenapa ini kok dikatakan identitasnya gagal? Yang pertama karena hukuman itu sifatnya menyakitkan, kemudian tidak nyaman. Murid menjadi takut, ya tidak Bapak Ibu. Dan yang pasti yang namanya hukuman adalah memaksa. Karena hukuman itu kita langsung memberikan kepada anak. Misalnya anak itu tadi menumpahkan air, atau anak tadi tidak mengerjakan PR, kita langsung mengatakan, sudah kamu tidak mengerjakan PR, sana membersihkan kamar mandi. Nah, ini menyakitkan tidak? Anak langsung shock. Wah, saya langsung suruh membersihkan kamar mandi. Ini memaksa. Nah, ketika hal itu terjadi, maka tidak akan menjadi hal yang mungkin. Jadi anak merasa takut dan justru malah menyembunyikan kesalahannya. Ketika ditanya gurunya tadi siapa yang melakukan, tidak ada yang mau mengaku, bahkan takut. Bukan saya Bu, bukan saya. Karena apa? Anak tahu kalau ngaku nanti dihukum sama
Yang berikutnya yaitu anak menjadi rendah diri. Ketika seorang anak dihukum, apalagi di depan temannya yang banyak, anak akan menjadi kecil hati. Saya dihukum sama guru seperti itu. Nah, inilah yang namanya identitas gagal. Kita melihatnya disiplin, jadi disiplin tetapi gagal. Yang berikutnya yang kedua ada lagi yaitu penghargaan. Nah, ternyata Bapak Ibu setelah saya mempelajari modul ini, saya juga baru tahu ya bahwa penghargaan itu ternyata bukan cara yang baik dalam mendisiplinkan anak. Jadi penghargaan ini ternyata memiliki sisi positif dan negatif. Apa itu? Kenapa? Ya, anak ketika kita menggunakan penghargaan, maka penghargaan ini tidak efektif. Contoh, misalnya kita memberikan hadiah kepada anak. Pernahkah Bapak Ibu merasakan apa yang dirasakan anak ketika belum pernah sama sekali memberikan atau diberi hadiah oleh Bapak Ibu? Apa rasanya? Maka dia akan berpikir, kok itu aja yang dikasih sama bu guru, kok hadiahnya buat dia aja, akunya kapan? Nah, walaupun dia mengetahui kelemahannya, saya tidak bisa melakukan seperti yang anak yang tadi diberi hadiah guru, tetapi kita tidak tahu di situ ada hati yang terluka, tersakiti karena dia tidak pernah mendapatkan hadiah atau penghargaan dari bu guru. Tuh, itu makanya dikatakan tidak efektif ya. Nah, yang berikutnya adalah merusak hubungan atau iri. Ya, tadi contohnya tadi itu. Jadi ketika si anak yang diberi hadiah kebetulan anak yang pintar saja, maka anak yang mohon maaf kurang, maka dia akan merasa iri. Saya nggak pernah dikasih sama bu guru. Akhirnya apa? Mungkin dia akan merasa hubungannya dengan anak yang sering mendapat penghargaan justru malah kurang baik karena itu seperti itu. Ya, jadi kita harus belajar di sini, kita belajar. Berikutnya adalah mematikan kreativitas. Ya, mematikan kreativitas contohnya bagaimana? Contohnya ketika anak tadi mendapatkan pujian, baik itu pujian ataupun hadiah dari guru atas prestasi yang dia ingin, atas prestasi yang dia lakukan, maka si anak itu akan berpikir, oh begini saja saya sudah dapat penghargaan dari bu guru, berarti saya tidak perlu lagi melakukan hal-hal yang jauh lebih baik dari ini, karena segini saja saya sudah dihargai, sudah dapat. Nah, itu yang disebut dengan mematikan kreativitas. Si anak tidak mau berkembang, padahal di luar sana mungkin banyak sekali hal-hal baru yang harusnya mereka pelajari juga seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah menghukum dengan sistem ranking. Ya, ini juga ya Bapak Ibu, bahwa kita tahu bahwa sistem ranking ini sudah tidak diperbolehkan ada di rapot siswa. Kenapa? Karena menghukum dengan rankingan ini, kita tahu, kita bisa bayangkan anak yang tidak punya atau anak yang peringkatnya di bawah, perasaannya tadi bagaimana? Mungkin dia akan merasa rendah diri, mungkin dia akan dibully, ih kamu paling bawah rankingnya, ih kamu nggak bisa. Ya tidak. Kemudian mungkin ada hati orang tua yang merasa gagal mendidik anak gara-gara anak saya nggak rankingnya paling bawah. Nah, ternyata rankingan ini justru dinilai banyak negatif apabila kita cantumkan. Jadi hati-hati, nanti kita belajar lagi ya bagaimana seharusnya kita dalam melakukan mendisiplinkan anak. Kemudian yang terakhir adalah merampas hak menghargai dirinya. Contoh, anak yang sedang belajar membaca, contoh anak kelas 1 misalnya belajar membaca itu kan mulai dari huruf, kata, suku kata, kemudian kalimat, dari satu kalimat menjadi dua kalimat dan seterusnya. Ketika anak tersebut sudah bisa, kemudian tiba-tiba dia itu kan senang ya karena sudah bisa, karena saya tadinya nggak tahu huruf, tadinya hanya masih ngejar, sekarang sudah bisa. Itu anak akan merasa senang.
motivasi apa kalau seperti itu? Ekstrinsik, eksternal atau intrinsik? Ekstrinsik ya. Ya, jadi motivasinya motivasi dari luar, bukan dari dalam. Inilah kenapa disebut disiplin tetapi gagal. Terus harusnya bagaimana? Nah, mari kita lihat. Ini konsep disiplin dengan identitas sukses. Jadi konsep disiplin dengan identitas sukses yaitu yang pertama adalah dengan konsekuensi. Kita tahu ya konsekuensi ya, sudah sering mendengar ya Bapak Ibu ya, bahwa mungkin malah justru kita sering menggunakannya. Jadi konsekuensi ini adalah penguatan jangka pendek. Jadi kita seorang anak yang menerima konsekuensi dari perbuatannya ini akan mengetahui apa yang harus dia lakukan dalam jangka pendek. Kemudian yang kedua, perlu monitoring berkelanjutan. Jadi harus dimonitor. Apakah nanti ketika anak itu melakukan hal yang sama, itu sudah melakukan seperti yang kita pernah tahu apa belum? Misalnya ketika anak itu menumpahkan air, maka kita mengatakan silakan dibersihkan airnya, dipel lantainya, misalnya. Nah, kemudian besoknya lagi ketika ada kejadian yang sama, apakah anak tersebut sudah tahu apa yang harus dilakukan atau harus disuruh lagi? Nah, itulah yang disebut perlunya monitor. Kemudian yang ketiga adanya stimulus respon. Dalam konsekuensi itu perlu adanya stimulus respon. Stimulus artinya apa? Pasangan. Tadi ketika misalnya Okta menyenggol air punya temannya, kemudian tumpah, kemudian guru mengatakan, Okta dibersihkan airnya, dipel ya. Terus Okta menjawab, iya Bu, nanti saya pel. Nah, itu respon dari Okta. Stimulusnya adalah kita menyuruh dia untuk melakukan apa yang harus dia lakukan, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah murid menghormati peraturan. Ya, dengan konsekuensi murid akan tahu peraturan. Kamu tahu peraturannya apa? Konsekuensinya apa? Misalnya, oh tadi datang tepat waktu. Peraturannya adalah datang tepat waktu. Berarti kalau nggak datang tepat waktu kamu harus apa? Nah, itu konsekuensinya. Yang terakhir yang kelima yaitu kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Ini salah satu sisi negatif ya, bahwasanya ketika kita memberikan konsekuensi maka anak akan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Kenapa? Sebagai contoh tadi, ketika anak menumpahkan air, kemudian guru langsung mengatakan, kamu yang menumpahkan air silakan dibersihkan. Padahal sebenarnya si anak mungkin berpikiran saya akan minta maaf dulu. Tapi kalau guru sudah mengatakan bersihkan lantainya, jadi si anak itu membersihkan lantai dulu. Berarti kita telah merampas waktu anak untuk berpikir tidak. Dia akan sebenarnya anak punya waktu untuk atau punya ide untuk minta maaf dulu sebetulnya. Tetapi kalau guru tadi sudah mengatakan harus dipel, maka dia akan dipel dulu. Nah, itulah yang disebut contoh kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Dia akan lupa. Yang berikutnya adalah restitusi. Nah, ini dalam budaya positif modul yang saya pelajari ini ada kata restitusi. Jujur Bapak Ibu, Bapak pengawas, saya sendiri baru pertama mengenal kata restitusi ketika belajar di grup penggerak ini Pak. Jadi restitusi ini adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Kenapa? Di dalam restitusi ini ternyata murid akan diajak bertanggung jawab atas perilakunya. Kemudian murid juga menghormati dirinya dan orang lain. Jadi di dalam restitusi nanti akan dikatakan bahwasanya perilaku siswa itu tidak harus kita tadi tidak langsung kita menyuruh, tidak kita langsung memberikan sesuai dengan aturan konsekuensinya seperti ini, tidak. Dalam restitusi ini anak nanti akan diarahkan, jadi guru akan mengarahkan. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi diharapkan ketika kita menerapkan restitusi nantinya itu anak akan tahu hal apa yang akan dia lakukan ketika terjadi lagi dan akan
sebuah efek dalam jangka panjang. Yang berikutnya yaitu murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Saya punya sedikit kuis Bapak Ibu tentang pemahaman Bapak Ibu. Coba kita sama-sama ya. Coba kita bisa nggak ya membedakan antara hukuman dengan konsekuensi, karena hukuman dengan konsekuensi itu rata-rata seperti mirip ya. Saya punya kasus nih. Misalnya nomor 1, lari mengelilingi lapangan karena terlambat datang. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Oke, kita tampung dulu ya. Terus nomor 2. Push up 15 kali karena tidak memakai masker. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, berarti X lagi nomor 2 ya. Kita lihat nanti jawabannya di akhir. Kemudian yang ketiga, membersihkan tumpahan air yang tersenggol. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Oke, berarti istirahat. Checklist. Kemudian yang 4, menggantikan kertas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi. Wah, kayaknya sudah paham sekali nih Bapak Ibu ya. Kemudian yang kelima adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 15 menit saat pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ada yang punya pendapat lain? Oke, kita tampung. Oh, ada yang konsekuensi, ada yang hukuman. Oke, baik, kita tampung dulu. Kemudian yang ke-6 yaitu menulis sebanyak 100 kali saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, baik, kita cek jawabannya. Siapa yang betul semua? Bu Eko betul semua ya. Ya, baik. Ini ya, tadi poin 5 ya. Poin 5 kok ini kenapa konsekuensi bukan hukuman? Jika kita perhatikan Bapak Ibu, poin 1 dan poin 5 ini agak mirip. Ya tidak. Bedanya apa? Nah, ya, sesuai yang saya pelajari dan berdasarkan apa yang dijelaskan dari pendidikan yang saya terima, bahwasanya memang antara hukuman dan konsekuensi ini hampir mirip, kita terkadang sulit membedakan. Contoh ini poin nomor 1, lari mengelilingi lapangan karena terlambat datang. Itu betul adalah hukuman. Kenapa? Karena tidak ada kaitannya antara terlambat datang dengan disuruh lari. Sementara poin nomor 5, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Berarti ini masih nyambung tidak Bapak Ibu? Masih nyambung. Nah, inilah bedanya antara hukuman dengan konsekuensi. Kalau hukuman itu cenderung hanya satu pihak, tidak berkaitan. Jadi asal aja. Misalnya tadi anak nggak masuk disuruh, anak kalau nggak datang disuruh keliling lapangan, disuruh membersihkan kamar mandi, itu kan nggak ada kaitannya. Tetapi kalau masih di pelajaran PJOK itu mungkin masih konsekuensi karena masih nyambung, ada pelajaran lari seperti itu. Nah, supaya lebih jelas lagi perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Ya, tadi perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Di sini supaya jelas bahwa hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi, sementara konsekuensi ini sesuatu harus terjadi. Kemudian bahwa hukuman itu membuat anak sakit fisik ataupun hatinya. Kadang kita memberi hukuman, anak mungkin sakit hati, kita nggak tahu ya Bapak Ibu ya, dan dalam jangka waktu yang lama. Sementara kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Mungkin anak akan merasa guru manggil saya ngepel. Nah, tapi anak itu tahu, oh itu konsekuensi dari apa yang sudah saya lakukan. Nah, beda dengan dihukum tadi, datang terlambat disuruh lari. Mungkin itu anak akan ingat terus ya Bapak Ibu. Mungkin di sini juga ada yang punya pengalaman masih ingat ketika dihukum oleh Bapak Ibu guru ketika masih di SD, SMP, ya tidak. Itu masih membekas sampai sekarang jika sifatnya hukuman. Nah, kemudian anak juga membenci kedisiplinan. Jika konsekuensi, anak akan menghargai kedisiplinan. Ini perbedaannya. Kemudian dalam hukuman itu tadi sifatnya paksaan, memaksa, sedangkan konsekuensi itu adalah stimulus respon. Jadi kita memberikan stimulus, kemudian ada respon dari siswa. Kalau hukuman tidak ada, langsung kita memaksa anak untuk melakukan sesuatu. Nah,
Berikutnya anak belajar menyembunyikan kesalahan tadi ketika hukuman. Kemudian kalau konsekuensi anak akan belajar mematuhi peraturan. Dan poinnya adalah hukuman adalah konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Nah, selanjutnya tadi seperti sudah saya katakan di awal, makanya saya mengenal ada kata restitusi ini di dalam pendidikan guru penggerak. Apa sih restitusi? Nah, restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen. Nah, dalam restitusi ini tentunya ada ciri-cirinya. Yang pertama adalah restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Jadi anak itu akan kita ajarkan bahwa restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan dia, tetapi hanya untuk supaya anak bisa belajar dari kesalahannya. Kemudian restitusi ini juga memperbaiki hubungan, dan restitusi ini tawaran bukan paksaan. Contoh, ketika tadi anak sering datang terlambat ke sekolah, maka guru itu akan menanyakan kenapa, apa yang sedang terjadi, atau kenapa kamu hari ini terlambat. Misalnya anak nanti menjawab, terus kemudian guru akan mengatakan bahwa setiap orang itu punya kesalahan. Kesalahan itu hal yang wajar. Nah, kemudian anak akan sebagai seorang guru kita akan memberikan pengarahan. Kamu pun pasti punya alasan kenapa melakukan hal tersebut. Alasan itu untuk apa? Untuk mengetahui kebutuhan dasar apa yang sedang dipenuhi oleh anak sehingga dia itu datangnya terlambat. Nanti kan anak akan menjawab, soalnya tadi malam saya nonton TV, film sampai larut malam Bu. Terus apa yang harus kamu lakukan supaya kamu tidak datang terlambat lagi? Nah, nanti si anak akan menjawab, saya besok nggak nonton film malam-malam lagi Bu, saya akan tidur lebih cepat. Nah, berarti ini kan tawaran, ya tidak? Anak akan mencari solusinya sendiri dari masalah dia, bukan kita yang menyuruh, tapi anak mencari sendiri. Anak akan berpikir sendiri. Supaya saya tidak melakukan lagi, saya itu harus bagaimana? Nah, tugas kita mengarahkan dengan kalimat-kalimat pertanyaan. Seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian menuntun anak untuk melihat ke dalam dirinya tadi. Ya, kita tugasnya adalah dituntun. Anak itu akan dituntun. Lalu apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Nanti anak akan menjawab, saya akan tidur lebih awal Bu, misalnya. Saya akan minta tolong mama untuk membangunkan. Nah, itu kan berarti anak sudah tahu solusinya ya Bapak Ibu ya. Bukan kita yang memberikan solusi, tapi anak sudah tahu solusinya sendiri. Kita hanya mengarahkan dalam bentuk pertanyaan itu tadi. Itulah restitusi. Nah, kemudian tadi yang sudah saya sampaikan dalam restitusi ini mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan itu tadi. Guru dapat menggunakan pertanyaan misalnya, kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan hal itu, kenapa kamu datang terlambat. Nah, nanti anak akan menjawab. Ini yang disebut mencari kebutuhan dasar. Nanti akan menjawab seperti tadi contohnya, berarti kita tahu kebutuhan dasar apa yang sedang dipenuhi anak. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi karakternya apa yang kita ingin tekankan? Oh, anak itu disiplin karakternya. Oh, anak itu bertanggung jawab. Nah, ini yang kita tekankan, bukan tindakannya yang terlambat. Itu yang kita bahas terus. Kamu itu tiap hari telat terus. Bu guru sampai capek ya ngomonginnya. Misalnya seperti itu. Itu hal yang harus kita hindari ya Bapak Ibu. Mulai sekarang kita harus fokus pada karakternya. Oh, kita ingin menanamkan karakter disiplin, berarti disiplinnya yang kita fokuskan tadi dengan cara pertanyaan arahan. Kemudian yang berikutnya adalah menguatkan dan fokus pada solusi. Tentunya dalam restitusi ini solusi yang didapatkan adalah solusi yang dari
mengetahui solusi apa yang sesuai dengan keadaan dirinya seperti itu. Nah, kemudian kita di sini akan mencari tahu perbedaannya supaya lebih paham lagi. Contoh dalam kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Apabila itu sifatnya hukuman, maka tadi seperti yang sudah dijelaskan, maka guru akan menghukum murid, entah itu membersihkan kamar mandi, entah itu keliling lapangan, ya tidak. Itu berarti ini sifatnya hukuman. Akibatnya apa? Guru itu marah dan murid menjadi takut. Itu kalau hukuman. Kemudian kalau konsekuensi, contoh dalam kasus tidak mengerjakan PR, itu guru meminta murid mengerjakan PR saat istirahat misalnya. Ini masih nyambung ya, karena kalau mengerjakan PR disuruh mengerjakannya pas istirahat, atau disuruh mengerjakan sebanyak 3 kali lipat lebih banyak misalnya. Itu masih nyambung daripada hukuman tadi. Nah, ini juga memiliki dampak apa? Guru tegas, murid menjadi menghormati peraturan. Murid tahu, oh ya kalau saya nggak mengerjakan PR nanti saya disuruh mengerjakan pas istirahat. Seperti itu. Nah, ternyata ada yang lebih bagus lagi dari konsekuensi itu tadi, yaitu apa? Restitusi. Restitusi, dengan restitusi ini guru akan menanyakan keyakinan dirinya dan membantu murid untuk menyelesaikannya. Nah, nanti kita akan lebih jalannya untuk keyakinan kelasnya itu bagaimana. Nah, guru itu tadi menanyakan, ini sesuai belum dengan keyakinan kelas kita, dengan keyakinan kita. Nah, di situ nanti guru akan bersifat lebih terbuka dan murid menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Tuh, untuk restitusi. Nah, kemudian dari perbedaan tersebut kita tentunya harus mengetahui juga posisi kontrol. Di sini ada 5 posisi kontrol. Sebelum saya ulas satu persatu, kira-kira Bapak Ibu di sini sudah pada posisi yang mana? Sedang dalam posisi yang mana? Apakah 1 penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, ada 3 teman, 4 pemantau, atau yang kelima manajer? Ya, kira-kira Bapak Ibu merasa dirinya itu di posisi mana sekarang? Teman, ya ada yang teman. Mungkin ada yang saya merasa penghukum, masih penghukum dan pemantau, bisa dua. Nah, sekarang kita lihat satu persatu bedanya apa. Nah, saya akan menyajikan sebuah kasus ya untuk penerapan 5 posisi kontrol ini. Yang pertama adalah siswa sering terlambat datang ke sekolah. Ketika siswa sering datang terlambat ke sekolah, apabila posisi kontrol kita sebagai penghukum, kita akan cenderung mengatakan, awas ya besok kalau sampai terlambat lagi, sana berdiri di depan kelas. Atau kamu datang terlambat lagi, sana keluar dulu, keliling lapangan dulu, atau bersihkan halaman dulu. Itu adalah posisi penghukum jika masih mengatakan seperti itu. Kemudian apabila kita dalam posisi pembuat rasa bersalah, maka kalimat apa yang akan keluar? Contohnya adalah, kamu seharusnya sudah tahu masuk sekolah jam berapa. Nanti ibu yang kena tegur kepala sekolah, ibu kecewa sama kamu misalnya. Lagi-lagi kamu lagi. Nanti kalau ketahuan kepala sekolah, ibu yang dimarahin. Nah, ini berarti seorang guru apabila mengatakan seperti itu sedang dalam posisi pembuat rasa bersalah. Jadi guru itu mengharapkan anak itu merasa bersalah akan perilakunya. Oh. Kemudian yang berikutnya adalah teman. Jika tadi ada yang sudah dalam posisi teman, maka kalimat yang akan digunakan mungkin, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau merubah kebiasaanmu? Kita kan bestie misalnya. Itu kan kalimat seperti itu kan kalimat antar teman ya. Nah, kita memposisikan diri seperti itu. Masa sama bestie gitu? Bukan bestie sama kamu. Iya, ya itulah posisi kita berarti sedang teman. Yang berikutnya adalah posisi pemantau. Nah, posisi pemantau ini sebetulnya adalah posisi yang hampir sama dengan konsekuensi, yaitu menggunakan kata kamu tahu, kamu sudah melanggar,
yaitu pemantau. Dan posisi yang paling bagus adalah posisi manajer, yaitu kita menanyakan apa yang kita yakini, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini, kapan kamu memulainya. Itu adalah posisi manajer. Jadi anak diharapkan bisa menentukan solusi dari apa yang sudah dilakukannya. Nah, jadi kalau sekarang sudah paham, kira-kira Bapak Ibu masih di posisi mana nih? Kalau saya satu. Ya tidak apa-apa Bapak Ibu. Ketika kita masih dalam posisi satu, nanti diharapkan setelah ini kita meningkat. Oh, ternyata di posisi satu itu posisi paling rendah. Berarti saya harus meningkatkan nih, setidaknya di posisi teman. Memang untuk posisi satu dan dua ini sebaiknya sudah dihindari. Posisi yang terbaik adalah posisi manajer. Tetapi minimal setelah kita belajar ini kita diharapkan mampu di posisi nomor 4, yaitu pemantau. Syukur-syukur kita bisa di posisi nomor 5. Ya, bismillah ya Bapak Ibu, pasti bisa ya. Ya. Nah, dari tadi kita mengatakan ada keyakinan kelas. Apa sih itu keyakinan kelas? Mungkin Bapak Ibu di sini sudah pernah mendengar ya. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ingat, kalau peraturan itu cenderung apa tadi? Memaksa. Tetapi kalau keyakinan itu tidak. Nah, sebagai pertanyaan pematik contoh. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menaati rambu lalu lintas saat berada di jalan raya? Kenapa kok kita harus menaati rambu lalu lintas? Supaya apa? Keselamatan. Oh ya, keselamatan. Supaya tidak terjadi kecelakaan. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu saat pelatihan? Supaya apa? Supaya menjadi disiplin. Nah, disiplin, kesepakatan itu yang tadi Ibu sebutkan. Itulah yang disebut keyakinan kelas. Beda dengan peraturan kelas, tapi keyakinan supaya kita disiplin, supaya kita selamat, maka kita harus menaati peraturan. Ya. Kemudian apa sih yang disebut dengan keyakinan kelas itu tadi? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama. Menurut dosen, suatu keyakinan kelas akan lebih memotivasi diri dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar untuk mengikuti serangkaian peraturan. Jadi dengan keyakinan kelas ini tidak seperti peraturan, jadi menimbulkan motivasi intrinsik dari dalam. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas, kegiatan membuat keyakinan kelas yang sudah saya praktikkan. Ingat ya Bapak Ibu bahwa dalam membuat keyakinan kelas itu harus dilakukan secara bersama-sama. Tidak boleh seperti hanya kita membuat peraturan yaitu secara sepihak, tapi harus bersama-sama antara guru dan siswa. Yang pertama saya lakukan adalah menjelaskan pentingnya keyakinan kelas. Kepada siswa saya jelaskan keyakinan kelas itu apa, pentingnya bagaimana, perbedaannya dengan peraturan bagaimana. Kemudian yang berikutnya adalah merumuskan keyakinan kelas. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir adalah menempelkan dan menyimpulkan keyakinan kelas tersebut. Nah, tapi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa keyakinan kelas ini sifatnya itu bisa diperbaiki. Misalnya keyakinan yang sudah dibuat ternyata tidak efektif, dianggap tidak efektif karena masih banyak yang melakukan, maka boleh direvisi. Tentunya merevisi keyakinan kelas itu dengan kesepakatan bersama. Jadi tidak boleh hanya gurunya saja, tetapi tetap dikembalikan ke siswa. Bagaimana keyakinan kelas kita poin ini? Kira-kira perlu direvisi tidak? Seperti itu. Nah, yang berikutnya yaitu dalam pembentukan keyakinan kelas itu terdapat 6 langkah. Yang pertama yaitu bersifat abstrak daripada peraturan. Memang keyakinan kelas itu tidak terperinci seperti peraturan tadi. Dilarang membuang sampah sembarangan, itu kan peraturan ya. Nah, kalau keyakinannya apa? Berarti kebersihan, seperti itu. Jadi kalau keyakinan kelas itu lebih singkat, lebih abstrak. Kemudian berupa pernyataan universal dan dibuat dalam bentuk positif, menggunakan kata-kata positif.
tolong dibuat dalam bentuk positif. Kemudian tidak terlalu banyak agar mudah dipahami. Jadi sebaiknya jangan banyak-banyak agar anak mudah dipahami dan mudah teringat. Yang berikutnya adalah semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Yang terakhir adalah tinjau kembali secara berkala. Ini yang saya maksud. Jadi keyakinan kelas itu boleh direvisi kembali. Nah, yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Dalam restitusi itu tadi ada istilah segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Adalah langkah-langkah dalam kita melakukan restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita bisa menggunakan pertanyaan, kamu bukan satu-satunya orang yang pernah berbuat salah. Itu namanya kita sedang menstabilkan identitas. Jadi ketika tadi anak menumpahkan air atau datang terlambat, contohnya anak datang terlambat, kita tanya, kamu bukan satu-satunya yang pernah datang terlambat, guru juga pernah datang terlambat. Nah, kemudian langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah atau validasi kebutuhan. Guru akan mencari tahu kebutuhan dasar apa yang tadi sedang dia berusaha inginkan, berusaha mencapai. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan hal itu, kenapa kamu datang terlambat. Ini yang disebut validasi tindakan yang salah. Kemudian langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kamu tahu apakah kamu melanggar keyakinan yang sudah kita buat? Seperti itu. Nanti anak akan menjawab, iya Bu, keyakinan apa yang sudah kita melanggar? Saya datang terlambat, tidak disiplin Bu. Nah, itu berarti anak sudah tahu akan keyakinannya dan apa yang dia langgar. Nah, di sini saya memiliki video salah satu contoh aksi nyata saya pada penerapan segitiga restitusi siswa sering datang terlambat. Ya, untuk kasus satu ini adalah siswa sering datang. Firman tahu masuk sekolah jam berapa? Kalau itu kan berangkat dari rumah jam 7.15, kemudian sementara kalau sudah datang pada waktu, kan sosial media datangnya pasti sangat bermanfaat. Kesalahan adalah hanya manusiawi. Kan pasti punya alasan kenapa dilakukan kadang-kadang kenapa saya kalau boleh tahu kenapa orang melakukan kira-kira apa yang sudah dilakukan? Sesuai nggak dengan yang sudah dilakukan? Kira-kira apa yang akan kita lakukan supaya itu tidak akan tidak malam, tidak masalah, kita bisa melakukan tersebut dari saya akan menjawab. Terima kasih Pak, karena sudah mau melakukan perbuatan ke anak ibu ini. Bisa menjadi orang ini. Ya, demikian untuk kasus yang pertama, yaitu siswa sering datang terlambat. Dalam yang kedua ini adalah kasus siswa tidak mengerjakan PR.
juga sudah menentukan kalau baik yaitu sentimen dan tidak enak. Namun ada keyakinan rasa yang juga rendah. Tentang apa yang Ya, demikian dua kasus yang sudah pernah saya terapkan menggunakan segitiga restitusi itu. Pertama adalah kita menanyakan dulu tentang identitasnya. Kemudian kita validasi dulu tindakan yang sah. Yang ketiga yaitu baru menanyakan keyakinan. Maka setelah itu sampailah pada yang terakhir yaitu dalam kesimpulannya adalah dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru itu memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ini saya kutip dari standar nasional pendidikan. Nah, yang terakhir semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan profil pengajar Pancasila. Salam merdeka belajar. Terima kasih. Sekian dari saya. Apabila terdapat segala kesalahan dan kekeliruan, saya mohon dimaafkan yang setulus-tulusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Yulia Kristiana yang telah menyampaikan dengan begitu menarik ya, hebat, luar biasa. Tepuk tangan sekali oleh Ibu Yulia. Akhirnya kita jadi tahu ya bagaimana itu diseminasi tentang budaya positif ya. Mudah-mudahan budaya positif ini bisa kita terapkan di sekolah kita tercinta ini. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya adalah tadi Bu Lia sudah memaparkan tentang budaya positif. Barangkali dari teman-teman kita semua di sini setelah dipaparkan ada yang mau ditanyakan, kita buka sesi pertanyaan. Saya masih tanda tanya dalam hati ya. Itu dalam kalimat keyakinan ya. Maksudnya dari keyakinan itu apa tuh ya, bukan misalkan arti kata kesimpulan dari keyakinan apa pernyataan keyakinan itu berarti disimpulkan bahwa itu kalimatnya keyakinan. Itu yang masih saya belum mengerti. Tolong dijelaskan ya. Ya, terkait dengan pertanyaan Wati bahwasanya maksudnya itu keyakinan kelas itu seperti apa, beranjak dari apa seperti itu ya Wati ya. Memang betul Wati, yang namanya keyakinan kelas itu berawal dari adanya peraturan-peraturan yang awalnya peraturan, misalnya seperti tadi dikatakan dalam peraturan kan biasanya kalimatnya datang tepat waktu seperti itu. Jadi kalimatnya kalau peraturan itu kan cenderung memaksa, kemudian kalimatnya itu panjang. Karena tadi di kelas contohnya datang tepat waktu, itu keyakinan yang ingin kita tanamkan itu apa? Oh, tentang kedisiplinan seperti itu. Jadi memang beranjak dari peraturan tadi. Jadi peraturan apa yang akan kita angkat di dalam kelas, nah kemudian kita buat keyakinannya. Seperti itu berarti kira-kira mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Terima kasih kepada Ibu Lia yang sudah menjelaskan tentang pertanyaan dari Bu Akid. Luar biasa, beri aplaus dulu dong. Ibu dan Bapak, materi ini diberikan paling cepat itu 2 bulan sampai dengan 3 bulan.
Sekarang disampaikan dengan 1 jam. Alangkah hebat dan luar biasanya penyampai dan pendengarnya yang mulia. Ini karena ada proses pemahaman yang sangat luar biasa.